Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ayah bunda jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada diri kita, yang menguatkan langkah-langkah kaki kita, yang menguatkan keistiqomahan kita. Kemudian alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan bagi diri kita untuk bisa hidup, untuk bisa hari ini menjalankan kehidupan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang sosok pemimpin yang sangat dicintai oleh umat-umatnya, seorang sosok guru yang sangat dirindukan oleh murid-muridnya, dan seorang sosok nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. Sampai di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keluar dari lisan Rasulullah SAW bukanlah nama dari kakek atau paman-pamannya, bukan pula dari nama para sahabat-sahabat, bukan pula dari nama istri dan anak-anaknya, tetapi yang keluar dari lisan Rasulullah SAW ungkapan cinta, ungkapan sayang 1400 tahun yang lalu kepada kita semua dengan kalimat yang terindah, ummati, 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 umatku, umatku dan umatku. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW serta bangga, pantas dan memantaskan diri sebagai umatnya Rasulullah SAW. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi awal, sebagai penyemangat diri kita, kenapa diri kita harus hadir di majelis taklim? Kenapa diri kita harus hadir di pengajian-pengajian? Kenapa diri kita harus mengambil alih, mengambil bagian dari orang-orang yang berkumpul untuk bisa mengkaji Al-Quran? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, nomornya 2699, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatkumur rahmah wa haffatkumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'ah, tidaklah berkumpul qaumin fi baitim min buyutillah, sebuah perkumpulan, sebuah pengajian, komunitas yang mereka berkumpul di rumah di antara rumah-rumahnya Allah, yatsluna kitab Allah, mereka yaqra'una al-Quran, yaqra'una kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya, saling menasihati dengan Al-Quran tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah, yang pertama akan diturunkan ketenangan bagi orang yang hadir di pengajian tersebut. Sudah tenang belum Pak, Ibu di pengajian ini? Insyaallah. Lalu yang kedua, yang namanya tenang tuh sakin. Ya, tenang kita. Kenapa? Karena kita takarrub kepada Allah, karena kita dekat dengan Allah. Maka Allah berikan ketenangan kepada diri kita. Allah kasihkan kepada diri kita. Lalu illa nazalat alaihimus sakinah, kemudian yang kedua, wa ghasyiyatkumur rahmah. Orang yang hadir di dalam Al-Qur'an, dalam pengajian, dalam majlis ta'lim tersebut akan diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah, mata kita dijaga, telinga kita dijaga, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang suatu yang tidak baik dilindungi oleh Allah ketika diri kita mendapatkan rahmat. Ini keutamaan ketika diri kita hadir di majelis Quran tersebut. Terus wahaffat, setelah diri kita mendapatkan rahmat, wahaffatkumul malaikah, lalu kita akan mendapatkan naungan dari para malaikat. Ini malaikat hadir di pengajian tersebut, mendoakan kita yang berada di sini. Si fulan ini dalam kesulitan, diaminkan agar mudah dicarikan jalan keluarnya. Anaknya dalam keadaan tidak baik, kurang soleh, diaminkan oleh malaikat supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha ketika diri kita hadir di majelis Quran tersebut. Jadi salah satu tempat yang istijabah, yang mendapatkan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diri kita hadir di majelis Quran ini. Insyaallah kita akan mendapatkan hal tersebut. Lalu yang keempat, orang yang hadir di majelis Quran tersebut, wa zakarahumullahu fi man indah, namanya akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, kalau kita dipanggil bupati, dipanggil gubernur, senangnya luar biasa. Dibanggakan nama kita, disebutkan nama kita, senangnya luar biasa. Nah, Allah nanti membanggakan diri kita yang hadir di majelis Quran tersebut di depan para makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka subhanallah, 4 hal ini kita akan dapatkan ketika diri kita berada di majelis Quran. Ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang lainnya ketika mereka tidak berada di majelis Quran tersebut. Hatta walaupun diri kita to'ah, ngantuk-ngantuk di dalam majelis, ngantuk-ngantuk di dalam pengajian, insyaallah akan mendapatkan kebaikan tersebut. Ini mukadimah awalnya sebagai penyemangat kita, Pak ya, motivasi kita. Karena kita tahu yang namanya iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Pas naik semangat nian ke pengajian, jam 8 kurang sudah berada di sini. Tapi kalau misalnya sedang yankus, sedang turun, semangatnya semakin berkurang. Oleh karena itu, ini memotivasi kita supaya kita semangat di dalam menuntut thalabul ilmi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang dia berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju ke surga. Mudah-mudahan saya doakan kita yang berada di sini dimudahkan Allah langkah kakinya menuju ke surga. Bapak, Ibu, ayah, bunda, jamaah pengajian Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita yaitu qalbun salim, ya, hati yang selamat. Di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Tin ayat keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh di dalam penciptaan manusia tersebut terdapat, ya, fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang terbaik.
Jadi Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 potensi kepada diri kita. Yang pertama adalah potensi akliyah, yaitu akal. Lalu yang kedua adalah potensi jasadiyah, yaitu jasad. Yang ketiga adalah potensi qalbiyah atau qalbun, atau hati tersebut. Maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas potensi yang ketiga, yaitu qalbiyah. Qalbun, hati, kata atau jantung, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, di dalam pembagiannya, qalbun tersebut menjadi 3. Salasu aksam. Jadi ada yang namanya qalbun marid, ada yang namanya qalbun mayyit, ada yang namanya qalbun salim. Qalbun marid itu maridun, ya Ustaz Andi, ya Ustaz Ade, itu artinya sakit. Ya, qalbun marid itu sakit. Kadang hari ini taat, besok ida. Hari ini rajin baca Quran, besok ida. Hari ini rajin misalnya kajian, pekan depan ida. Marid. Kadang dia baik, kadang tidak. Lalu ada yang namanya qalbun mayyit. Qalbun mayyit ini adalah hati yang mati. Hati siapa? Itu hatinya orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah bahwasanya ya, hati orang yang kafir itu kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, sama saja bagi mereka. Kenapa? Karena Allah khatamallahu ala qulubihim, Allah tutupkan hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Jadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan pada hari ini kita membahas tentang yang namanya qalbun salim atau qalbun yang selamat. Di dalam Quran As-Su'ara, ya suratnya surat ke-26, ayatnya ayat ke-89. Allah katakan di sana, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini dalam Quran suratnya As-Su'ara, surat ke-26, ayatnya ayat ke-89. Allah katakan di sana, yauma la yanfa'u, pada suatu hari nanti, la yanfa', tidak bermanfaat lagi, malun, harta-hartamu, wala banun, dan anak-anakmu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang tenang, dengan hati yang selamat. Jadi Allah katakan, informasikan kepada diri kita bahwasanya nanti, suatu hari nanti, tidak berguna lagi harta-harta yang kalian miliki. Yang kalian usahakan tersebut tidak akan bermanfaat lagi. Anak-anak yang berada di dunia itu tidak akan bermanfaat lagi, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang tenang. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian ayah bunda, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat karakteristik seseorang yang memiliki qalbun salim berdasarkan Al-Qur'an. Insyaallah ya, minimal hari ini kita akan membahas 8 karakter ya yang dia memiliki qalbun salim yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Bapak, ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, karakter yang pertama yang memiliki qalbun salim itu, hatinya dimuliakan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak Habib silakan bacakan ayatnya ya. Dibuka dalam Quran surah Al-Anfal, suratnya surat ke-8, ayatnya ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini yang pertama, bahwasanya hatinya dimuliakan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Quran surah Al-Anfal tadi dikatakan innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang yang beriman tersebut, alladzina idza dzukirallah, ketika mereka disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, ya, bergetarlah hatinya. Ini bergetar menurut Ibnu Katsir tersebut bukan bergetar secara zahirnya, tetapi ada rasa takut kepada Allah, ada takarrub kepada Allah, merasa terawasi oleh Allah, merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bergetar secara zahirnya, tidak, tetapi ada kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza dzukirallah, jadi ketika disebutkan nama Allah ada kedekatan, ada takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaikum, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, baik itu ayat tentang surga, baik itu ayat tentang neraka, tentang nikmatnya Allah, tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala, itu menambah zadatkum imana, menambah keimanannya. Kita tahu yang namanya iman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-iman tasdiqu bi qalbi wa takrir bil lisan wa taf'al bil arkan. Pertama membenarkan dengan hati, kemudian memantapkan dengan lisan dan melaksanakan dengan amal perbuatan. Itu namanya iman. Maka orang-orang yang beriman tersebut dia meyakini, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitasnya merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat CCTV, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada batasnya. Tapi CCTV-nya pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Setiap apapun yang kita tampakkan dan kita sembunyikan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatuhu zadatkum imana, bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal, menyerahkan setelah berikhtiar tersebut. Dia semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwasanya orang yang mendapatkan qalbun salim, karakter qalbun salim itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang, dipandang orang atau tidak dipandang orang, dilihat atau tidak dilihat orang, maka dia menghadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kerja menghadirkan Allah, insyaallah diri kita akan tenang dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita mengharapkan pandangan Allah. Kalau kita ingin melakukan kesalahan, kita ingat Allah sedang menatap kita. Pasti diri kita tidak mau melakukan kesalahan. Kalau pandangan manusia bisa saja lepas dari pandangan tersebut, tapi pandangan Allah semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ala ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin tersebut akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu kerjakan pada hari kiamat nanti. Jadi Allah akan, kalau kita menghadirkan rasa takut, tenang rasanya hati ini, nyaman, insyaallah diri kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Lalu Allah katakan juga di dalam surah Al-Muluk ayat ke-12, dibantu Pak Habib baca surah Al-Muluk ayat ke-12-nya. Iya. Iya. Quran surat Al-Mulk surat 67 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah ini subhanallah, Allah katakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Jadi bagi siapa yang dia sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya yang tidak terlihat olehnya, mereka memperoleh yang pertama maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala yang besar. Jadi Allah akan ampuni bagi diri kita ketika diri kita takut dengan Allah, ketika diri kita hadirkan Allah di dalam segala urusan kita. Ini maghfirah, kita akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ajrun kabir, dan kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena kita mengharapkan pandangan Allah.
Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan segala urusan kita. Hadirnya kita di sini ya tadi karena Allah memudahkan urusan kita. Saya berdiri di sini juga karena Allah memudahkan segala urusan yang ada pada hari ini. Jadi seperti itu. Jadi siapa yang takut kepada Rabbnya? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Jadi ini bentuk keimanan kita tersebut ada beriman kepada yang gaib. Tadi kan membenarkan kita dengan hati, kemudian meyakini keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada kitab-kitab Allah, iman kita kepada Rasulnya, iman kita kepada hari kiamat, dan iman kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagi diri kita bahwasanya ketika diri kita semuanya ya kita lakukan tersebut dalam kerangka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ampunan yang kita akan dapatkan, kemudian kita akan mendapatkan ajrun kabir, mendapatkan pahala yang besar. Ini modal bagi diri kita. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan, lalu insyaallah Allah kasihkan ajrun kepada diri kita. Tiket yang kita akan dapatkan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diri kita tadi ya menjalankan semua aktivitas kita tersebut tadi bersandar ya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibukakan jalan keluar yang tidak disangka-sangka untuk kita. Allah kasihkan kepada diri kita. Ada hambatan yang berat ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada, Allah bukakan jalan kita. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan mungkin membebani diri kita kalau kita tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pasti Allah akan berikan kepada diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Allah hadirkan kita. Libatkan Allah di setiap aktivitas kita, libatkan Allah di setiap kegiatan-kegiatan kita. Insyaallah pasti akan kita dapatkan kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Termasuk di sini ya, hadirnya kita di sini kita hadirkan bahwasanya kita dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempersiapkan agar diri kita mendapatkan maghfirah dan mendapatkan ajrun kabir, yaitu pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa kita buka di dalam Quran surat Al-Baqarah, suratnya surat kedua, ayatnya ayat ke-150. Boleh Pak Habib dibacakan? Ya, Al-Baqarah suratnya surat kedua, ayatnya ayat ke-150. 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa allazi nazalamu minhum fala takhashawhum wahshawni wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepadamu, dan agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayat 150. Jadi langsung fala tahsyaukum wa usyawni wa li utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, yang artinya tadi, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka,
tetapi takutlah kepadaku. Ini perintah bagi diri kita. Janganlah takut kepada mereka ini orang-orang kafir, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Agar aku sempurnakan nikmatku. Nah, ini kata Allah. Kalau tadi Allah katakan akan mendapatkan lahu maghfirah, pengampunan ajrun kabir, ini Allah katakan akan Allah sempurnakan nikmatku. Ya, dan agar kamu mendapatkan huda atau mendapatkan petunjuk tersebut. Jadi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Jadi Allah katakan bahwasanya kita akan mendapatkan nikmat yang banyak. Kalau kita nak hitung nikmat Allah ni, tidak akan mampu kita menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Banyak nikmat ni Pak. Banyak benar Ibu nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Sejak diri kita tidur sampai bangun tu kumpulan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Oksigen yang Allah masukkan ke dalam tubuh kita ini nikmat. Tangan bisa bergerak ini nikmat, kaki ini bisa bergerak itu nikmat. Semuanya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Maka Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukandziban. Ya, Allah katakan berulang-ulang kali di dalam surat Ar-Rahman tersebut. Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan. Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Ini Allah sempurnakan lagi nikmat tersebut ketika diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kasih nikmat tersebut tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya subhanallah, ya. Kalau kita mengkaji Al-Qur'an subhanallah, ya, baru 2 ayat kita sudah mendapatkan maghfirah, mendapatkan ajrun kabir, kemudian kita mendapatkan nikmat ini secara dunia. Ya, Allah penuhi nikmat-nikmatku dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan petunjuk itu subhanallah Pak. Nak sebesar apa nikmat kita, insyaallah akan didatangkan rahmat dan barokah tersebut. Kalau nikmat banyak, harta kita dipenuhi oleh Allah, kemudian bisnis kita sukses, ya, segala urusan kita dipermudah, Allah kasih petunjuk kepada diri kita. Nih caranya yang bagus, ya. Hartanya digunakan dengan tempat yang baik dan tempat yang halal. Allah yang akan berikan huda, akan berikan petunjuk kepada kita supaya kita tidak meletakkan harta tersebut pada posisi atau pada tempat yang tidak baik. Allah yang akan berikan kepada diri kita. Huda lil muttaqin. Jadi insyaallah ketika diri kita tadi takut tadi disempurnakan nikmat Allah, kemudian kita juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita muhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita, ya, terhadap aktivitas-aktivitas kita. Mungkin boleh jadi, ya, apa yang kita lakukan tersebut bukan, ya, rujukannya bukan ridhonya mencari nikmat atau mencari ridhonya Allah, tapi sebaliknya mengharapkan di luar-luar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa kita lihat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayatnya ayat ke-39, ya. Pak Habib silakan dibantu. Surat Al-Ahzab ayatnya ayat ke-39. Quran surat 33 ayat 39 yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Nah, ini khusus untuk para dai-dai, para mubaligh, para dai yang menyampaikan risalah-risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kita ini cuma menyampaikan kebaikan, melanjutkan tongkat estafet dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan menegakkan, bukan menancapkan dakwah. Rasul dulu menancapkan dakwah, kita sekarang hanya menyampaikan saja, melanjutkan tongkat estafet saja. Jadi kalau yang namanya menyampaikan kebaikan tersebut diterima tidak diterima itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Orang menerima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah, itu sudah sunatullah.
Sudah berlalu ya bahwasanya para nabi-nabi dan rasul juga sama seperti itu. Mereka juga dilecehkan, mereka dilemparin kotoran, mereka dilempari dengan batu. Itulah tugas dai, para pendakwah tersebut. Jadi kalau misalnya mereka tadi ya benar-benar tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan tadi kepadanya ya kebaikan tersebut. Dan kita yakin bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada perhitungan pada hari kiamat nanti. Dan Allah sebaik-baik yang akan menjadi saksi dan menjadi hakim bagi kita. Jadi dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan bagi diri kita. Ini tugas para dai-dai. Jadi kalau menyampaikan, jadi kita sampaikan kebaikan tersebut. Kata Rasul, balighuni walau ayah. Sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Kita bisa membaca Al-Quran, paham alif, sampaikan. Kita bisa misalnya hal-hal yang sifatnya fikih kita sampaikan. Kita pintar ilmu umum kita sampaikan. Masalah orang menerima atau tidak menerima itu bukan tugas kita. Kita hanya tadi menyampaikan saja. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu tugasnya menyampaikan. Masalah hidayah bukan milik engkau, tapi Allah penentu segala-galanya. Kalau Rasulullah SAW saat itu dia yang pemberi hidayah, pamannya dulu saat itu bisa masuk agama Islam. Ya, kurang apa pamannya tersebut? Kurang apa Abu Thalib tersebut? Dialah yang membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Dialah yang membela Rasulullah SAW. Dialah yang melindungi Rasulullah SAW dari kekejaman kaum kafir saat itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia mau meninggal? Ya, tetap dia mengatakan amantu Lata wal Uzza. Aku beriman kepada Lata dan Uzza. Tidak bisa. Karena masalah hidayah tersebut adalah hak mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tugasnya cuma menyampaikan saja, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Orang menerima alhamdulillah, tidak diterima kita evaluasi, kemudian kita sadar diri. Ini yang harus kita lakukan. Jadi insyaallah ya, yang dalam dakwah. Kita ini enak dakwahnya di ini ya, sekarang difasilitasin semua. Apalagi sekarang ada dai wali kota itu setiap subuh memang masjid mushola itu mencari Pak Haji. Memang difasilitasin. Nah itu, dijadwal. Jadi alhamdulillah sekarang itu dengan program tersebut, jadi siar Islam tersebut setiap subuh tersebut alhamdulillah hidup. Jadi dijadwal ustadz-ustadznya untuk menyampaikan kultum tersebut. Nah ini. Ya, ada kalau di Papua itu luar biasa beratnya perjuangan ya. Kalau kita pernah membaca literasi tentang Ustadz Sabun itu luar biasa. Sampai ke pelosok-pelosok dia harus mengislamkan ya, itu luar biasa. Harus tombak yang masuk ke dada, dia ceritakan di apa? Dalam kisahnya tersebut. Itu perjuangan. Zaman Rasul lebih berat daripada itu. Ya, berat zaman Rasul. Sampai sekali para sahabat itu mengatakan mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Itu sampai seperti itu para sahabat-sahabat dulu. Kapankah datangnya pertolongan Allah? Padahal dia dekat dengan Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama diri kita. Ini subhanallah. Ya, jadi karena itu ya, mari kita bersama-sama menyampaikan. Kalau kita ini ya adalah dai ya. Jadi kita semua ini adalah pengajak pada kebaikan. Sampaikan ya. Ajak orang untuk pengajian-pengajian. Ini alhamdulillah Pak Haji tahun berapa mulai pengajian ini Pak Haji? Tahun 99 lebih Pak Haji ya. Nah, 2005. Kalau enggak 2003 sudah ada Pak Haji. Saya di sini 2003 dulu Pak Haji. Iya, tahun 2000. Dulu di aula sana. Ini subhanallah ya. Mudah-mudahan ini kebaikan bagi Pak Haji dan keluarga ya, karena memfasilitasi orang-orang dalam rangka thalabul ilm ya. Ini subhanallah ya, jarang yang namanya ada pengajian-pengajian ya seperti ini. Kita bersyukur karena kita masih difasilitasi, apalagi kajian tersebut kajian Quran dan hadis. Insyaallah ini keberkahan bagi diri kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Cerita Umar itu pernah ya dikisahkan dari Abdullah bin Dinar. Bahwasanya saat itu Umar bin Khattab itu ingin menguji seorang pengembala, ya, pengembala kambing. Dia mendatangi pengembala kambing, ya, dia lihat dia sedang mengembala kambing-kambingnya saat itu.
Lalu Umar berkata kepada pengembala tersebut, ya, wahai fulan, aku menginginkan satu kambing di antara kambing-kambingmu. Lalu kata si anak tersebut, fulan itu mengatakan, maaf tuan, sesungguhnya kambing-kambing ini adalah milik tuanku yang berada di kota. Yang kau katakan saja, aku beli satu, katakan kambingnya dimakan oleh serigala. Lalu si fulan anak tersebut mengatakan, memang tuanku yang di kota tidak tahu, tapi dia berkata, fa'ainallah, maka di manakah Allah? Ya, Umar mendengar hal tersebut, dia tersentuh, menetes air matanya, lalu dia menemui tuannya, ya, pemilik pengembala tersebut, dan dia merdekakan anak tersebut dan kemudian diberikan kambing untuk anak tersebut. Itu Umar bin Khattab, subhanallah, ya, dia belajar, ya, dari seorang pengembala yang begitu takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ainallah, di mana Allah? Maka Allah itu selalu mengawasi terhadap apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, bahwasanya qalbun salim itu hatinya dimuliakan, termuliakan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu berlaku yang namanya ihsan. Ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah Allah sedang menatap dan melihat diri kita. Itu ihsan. Jadi anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah lihat setiap aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau kita masih mencari penilaian manusia, berarti itulah sifat riya yang ada tumbuh pada diri kita. Riya itu mencari penilaian selain penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan pengampunan, mendapatkan pahala yang besar, rezekinya akan dimudahkan tadi, dilipat kali gandakan, kemudian kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, ini baru satu ya Pak ya, baru satu tentang sifat qalbun salim tersebut dalam Al-Qur'an. Baik, Bapak Ibu, ayah bunda, pengajian Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik hati qalbun salim ya? Yang kedua yaitu hatinya lembut, latifun, yang senantiasa mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Nah, ini kuncinya. Bahwasanya untuk mendapatkan qalbun salim kita harus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita harus bersama-sama dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena inilah yang akan tadi membantu diri kita menjalankan aktivitas kehidupan kita. Al-Qur'an bisa dibantu Pak Habib di dalam Qur'annya, Qur'an surat Az-Zumar ayat ke-23. Quran surat 39 surah Az-Zumar ayat 23, yang artinya auzubillahi minasyaitonirrajim, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Insyaallah, subhanallah. Ya, saya ambil potongan ayat bawahnya. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Yang artinya itulah petunjuk Allah dengan kitab itu, yaitu kitabnya Al-Qur'an. Kita tahu Al-Qur'an itu adalah kalamullah yanzilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasilah malaikat Jibril wa qira'atuhu ibadah. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril, kemudian membacanya adalah ibadah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ya ayat 1 dan 2 dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita pernah membeli buku, kita mungkin pernah membeli literasi-literasi. Adakah buku-buku tersebut yang langsung mengatakan di depannya, buku ini tidak ada kesalahan di dalamnya? Ada? Tapi apa yang kita dapatkan? Kalau misalnya ada kekeliruan, kalau ada yang namanya kesalahan dalam pengetikan, bisa dilaporkan kepada penerbitnya. Tapi Allah langsung mengatakan ini dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi sudah Allah kasihkan petunjuk kepada diri kita berupa Al-Qur'an ini. Ini Al-Quran Allah berikan kepada diri kita. Kalau misalnya kita mau beli kendaraan, mau beli mobil atau beli motor, ada enggak namanya book manual atau buku panduannya Bapak Ibu? Ada kan? Di situ lengkap jelas mana yang namanya kopling, mana namanya rem, mana yang namanya fungsi-fungsinya tersebut, jelas lengkap. Untuk apa? Supaya kita bisa mengoperasikan kendaraan itu dengan baik. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta Allah menciptakan kita tanpa ada panduan. Maka panduannya ini Al-Qur'an yang Allah berikan kepada diri kita supaya diri kita ditunjukkan kepada orang-orang yang menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Allah tantang bagi siapa yang ada satu saja yang bisa yang bisa menyaingi Al-Quran ini. Jadi kalau misalnya kita menemukan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jadi kalau misalnya kamu ada keraguan, menemukan sesuatu keraguan di dalam Al-Quran ini, fi raibim mimma nazzalna, dari apa-apa yang kami turunkan ada abdina kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bisurah, datangkan satu surat saja misli yang sama sepertinya. Ini Allah tantang. Kata Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kalimat sudah ada walan, itu selama-lamanya tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Jadi fa illam taf'alu walan taf'alu. Kamu tidak akan bisa dan selamanya tidak akan bisa. Ini Allah katakan. Ini Allah tantang bagi orang-orang yang memiliki keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Kalau engkau orang-orang yang benar. Ini Allah katakan Al-Quran. Kalau kita insya Allah berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah tenang hati kita. Insya Allah bahagia hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah ada panduannya Al-Quran. Semuanya lengkap di dalam Al-Quran tersebut. Ya, tapi yang sifat-sifatnya khusus bisa dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Kalau general bagaimana tentang sholat, ya secara khusus memang tidak ada. Kita lihat hadisnya Rasulullah SAW. Nah ini yang kita akan dapatkan ketika diri kita ketika diri kita ingin mendapatkan qalbun salim tersebut, kita harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayah bunda, ini bulan Ramadan ya, sangat baik bagi diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas bacaan kita, meningkatkan pemahaman kita. Bagaimana diri kita ingin mendapatkan petunjuk? Al-Quran saja jarang kita kaji. Bagaimana diri kita ingin mengkaji, memahami Al-Quran? Al-Quran saja jarang kita baca. Jadi makanya baca dulu, pahami, baru diri kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang berada di dalam Al-Quran tersebut. Ini tahapannya. Memang Allah kasih tahu ya, begitu besarnya fadilahnya ketika diri kita membaca Al-Quran ini. Rasul dari lisannya Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu itu orang yang belajar Al-Quran. Kita di sini juga sedang belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Tahapannya belajar, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Di sini semuanya kita dalam rangka ta'lim, dalam rangka mengajar dan mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang hebat. Kita hanya sama-sama belajar di sini. Maka insya Allah ya, dengan kita sama-sama belajar, insya Allah diri kita akan mendapatkan ilmu tersebut.
Jadi Allah katakan seperti itu. Jadi kita mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran tersebut. Jadi Ramadan ini orang berlomba-lomba di dalam membaca Al-Quran. Yang bagusnya itu bagaimana setiap tahun itu ada peningkatan. Tahun ini kita mungkin membaca Al-Quran, ya cukup membaca Al-Quran, tahun depannya sudah sama pemahamannya. Minimal membaca artinya. Jadi Al-Quran itu bukan diturunkan untuk bacaan saja, bukan. Tapi juga diturunkan sebagai huda lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi diri kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hatinya akan dilembutkan latifun, ya, yang senantiasa mengikut petunjuk dari Al-Qur'an tersebut. Nah, jadi Allah katakan, dan Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Abu Lahab itu, Pak, orang Arab, paham sebenarnya dia dengan bacaan Arab tersebut. Tapi karena tadi Allah tidak berikan petunjuk kepada Abu Lahab tersebut, apa yang terjadi? Dia menjadi pembangkang dan dia menjadi musuh Islam saat itu. Ya. Jadi kalau Allah tidak kasih petunjuk, nggak bisa. Padahal Al-Quran itu sudah dibacakan. Ya. Ini kesempatan, ya, bagi diri kita di Ramadan ini, ya, untuk bisa interaksi kita dengan Al-Quran itu semakin ditingkatkan. Karena insya Allah orang ini semangatnya di bulan Ramadan ini, bersemangat orang untuk bisa membaca dan mengkaji Al-Quran tersebut. Jadi kita harus mengambil bagian dari orang-orang yang tadi membaca kemudian memahami isi Al-Quran tersebut. Jadi hatinya itu akan terlembutkan. Ya, kenapa? Karena lembut tersebut kita sering mengingat ayat-ayat Allah tersebut. Ala bi zikrillahi tatmainun qulub. Dilembutkan hatinya, ditenangkan hatinya ketika diri kita berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita jadikan Al-Quran ini, ya, menjadi benar bagian dari kehidupan kita. Kalau misalnya kita tidak memahaminya satu hari saja, ada yang sesuatu yang hilang pada diri kita. Coba kita buat seperti itu. Satu hari harus bisa membaca Al-Quran dan satu ayat saja. Bisa membaca surah Al-Fatihah sama artinya satu hari saja. Setiap hari insya Allah diri kita akan mendapatkan tadi wawasan keilmuan, dan insya Allah akan ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di dalam di dalam qalbun salim, hatinya selalu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau hadis Rasulullah banyak mengatakan, Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan menjadi penolong bagi siapa yang membacanya pada hari kiamat nanti. Itu Al-Qur'an, Pak, akan menjadi syafaat bagi diri kita nanti. Apa yang kita baca itu akan menjadi penolong bagi diri kita nanti. Dia akan bersaksi pada hari kiamat, benar ya Allah, sesungguhnya dia yang membaca, memahami dan melaksanakan isi dariku. Ini Allah akan berikan kepada diri kita ketika diri kita membaca dan mengkaji isi Al-Quran tersebut. Jadi mari kita bersemangat, bergairah kembali, ya, untuk roji kembali, ya, kembali kepada Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak petunjuk dalam Al-Quran itu. Kita misalnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya berlaku sombong. Wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan menyombongkan diri, dengan angkuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang sahabat menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami menggunakan sandal yang baru, menggunakan baju yang baru, apakah itu disebut dengan al-kibar?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, al-kibar batarul haq wa ramtun nas." Menolak kebenaran kemudian merendahkan manusia. Itu al-kibar. Ini kalau kita mendapat petunjuk, jauh dari kita yang namanya sifat sombong tersebut. Qalbun salim itu jauh dari sifat sombong. Kita lihat bagaimana, ya, sombongnya Fir'aun dengan kekuasaannya. Bagaimana sombongnya Qarun dengan hartanya. Bagaimana sombongnya Haman dengan ilmunya. Itu sebenarnya ibrah, pelajaran bagi diri kita.
petunjuk bagi diri kita. Siapa yang dia menyombongkan diri, maka hasilnya akan tragis seperti yang dialami para Fir'aun, kemudian Haman dan Qarun tersebut. Ini petunjuk yang Allah berikan kepada diri kita. Dalam Al-Quran itu petunjuk diajarkan supaya kita bersabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Qurannya surat Ali Imran ayatnya ayat 200. Itu ayat terakhir. Ini Allah katakan, wahai orang-orang, ya, bersabarlah kamu, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah pada posisimu supaya engkau mendapatkan keberuntungan. Ini Allah katakan petunjuk bagi diri kita. Bagaimana kita mendapatkannya? Kita memahami isi Al-Quran tersebut. Sabar. Maka orang Islam itu subhanallah, kalau mendapat musibah dia bersabar, kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Ini kunci. Kunci seorang muslim itu cuma dua itu. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar. Makanya lihatlah sendiri kalau orang yang sudah kuat keimanannya itu diterpa badai yang kuat pun juga dia tetap ya tenang, ya tetap nyaman. Karena apa? Karena Allah. Ya, karena Allah yang akan menjadi penolongnya. Jadi ketika diri kita berazam, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Ketika sudah berazam yang kuat, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita sama-sama ya semangat kembali. Ya, dulu alhamdulillah ya saya mendapatkan ya tadi dulu Pak Haji dimulainya dari MC lah di sini dulu. Ya MC dulu mungkin Pak Habib, kemudian Pak Yus dulu. Tuh, pengajian Rabu dulu Pak. Ya, alhamdulillah malamnya juga sama seperti itu, ya. Itu. Ini alhamdulillah ya bisa berbagi dengan para Bapak Ibu, para Bunda sekalian, ya. Terus tahun 2003 ya dapatnya ilmu mengkaji Quran di sini dulunya, ya dapatnya belajar hadis juga dapat di sini. Dari nol dulu belajarnya, ya. Alhamdulillah Allah petunjuk. Dulu diajarkan kalau misalnya kita mengkaji Quran, siapkan bukunya, ya supaya apa? Supaya kita bisa mencatat, ya karena dengan mencatat tersebut tidak akan terlupakan. Seperti itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai diri kita tadi ya. Jadi kalau qalbun salim tersebut yang mendapatkan petunjuk, dia tidak akan sombong, ya, dia tidak akan riya dan tidak akan angkuh. Jadi kalau kita menjalankannya dengan baik, ya, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan baik dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Bunda. Selanjutnya kita lihat ciri yang ketiga, karakter yang ketiga, yaitu orang yang memiliki qalbun salim itu yaitu senantiasa khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dibaca dibantu Pak Habib di Quran surat Al-Hadid ayatnya ayat ke-16. Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 16 yang artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ini Ibu subhanallah, ayat ini diawali dengan pertanyaan, alam ya'ninil ladina amanu, belum tibahkah, kata Allah, waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk, secara fokus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Jadi kita ini disuruh untuk fokus khusyuk dengan apa yang Allah turunkan kepada diri kita. Disuruh diri kita tadi untuk ikut kajian-kajian, pengajian-pengajian, ya. Itu sebagai bentuk diri kita untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan, ya, telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah, kata Allah, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Jadi ada kitab-kitab sebelumnya, ada Taurat, ya, Jabur, Injil, itu sama. Tapi berlalu saja peringatan tersebut, masuknya dari kuping kanan, keluarnya dari kuping kiri. Tidak ada bekas pada diri mereka. Nah ini hati-hati. Kalau diri kita seperti itu, dari kolbunnya tadi dari marid bisa jadi mayit, ya.
bisa tidak hidup. Kenapa? Karena diri kita merasa diri kita paling baik, merasa tidak perlu lagi belajar, merasa diri kita sudah derajatnya tinggi, untuk apa lagi ya thalabul ilmi. Allah tutupin hati kita. Nah, kalau sudah ditutupin tadi ya, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Di dalam hati mereka itu terdapat penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya lagi. Jadi selama-lama semakin bukannya semakin dekat, tapi kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak galak. Dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa banyak ya ibrah pelajaran kaum-kaum yang Allah hancurkan. Ada kaum Sodom, itu Allah hancurkan kaum Nabi Lut tersebut. Itu pelajaran bagi diri kita. Kaum-kaum yang lainnya juga itu menjadi ibrah pelajaran bagi diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka karena mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan wahyu-wahyu Allah yang telah Allah turunkan sebagai peringatan bagi diri kita. Wajar karena mereka itu idza tutsna alaihi ayatuhu, mereka berkata qala asatirul awwalin. Ketika disampaikan ayat-ayat tersebut kepada mereka, mereka berkata qala asatirul awwalin, ini adalah cerita dongeng-dongeng yang terdahulu. Ya. Itu orang-orang. Nanti jangan sampai diri kita seperti itu. Sudahlah ya, untuk apa ikut pengajian ya? Capek baik. Nah, itu hati-hati. Kalau sudah diri kita rasa malas, khawatir Allah tutupin tahdid ya kulub kita, hati kita tersebut untuk bisa menerima kebaikan dan hidayah tersebut. Ini hati-hati. Ya, ini senantiasa khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita diminta untuk istiqomah. Ya, orangnya harus istiqomah. Ya. Jadi istiqomah itu dari kata qoma, yakum ya, qoma itu artinya berdiri tegak ya, tidak tidak terombang-ambing. Itu. Jadi istiqomah itu dia tadi ya, baik dalam keadaan buruk, baik atau misalnya terombang baik dalam keadaan susah maupun senang, tetap istiqomah. Ya, tetap dalam keadaan istiqomah tersebut. Makanya Rabbana la tudhir qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan kami setelah kami mendapatkan hidayah darimu. Kita berdoa seperti itu. Makanya tadi khusyuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ketiga tadi yaitu khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hati yang qalbun salim tersebut, yang memiliki karakter qalbun salim tersebut, hatinya tunduk pada kebenaran dan ketakwaan. Jadi hatinya tunduk pada kebenaran dan ketakwaan. Ini bisa kita buka Pak Habib di dalam Qur'annya, suratnya Al-Hajj ayat ke-54. Quran surat 22 surat Al-Hajj ayat 54 yang artinya dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi artinya dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, jadi meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Quran surah Al-Hajj ayat ke-54. Ya subhanallah. Ternyata hati yang qalbun salim tersebut apa? Dia tunduk pada kebenaran dan ketakwaan. Karena tadi ada petunjuknya berupa Al-Quran, ingin meningkatkan derajatnya sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga makanya hubungan qalbun salim itu pasti dia berhubungan dengan ketakwaan. Dia takut menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah, itu pasti hubungannya dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat tersebut. Sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa Ramadan ini membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita pribadi yang bertakwa? Kita ini dalam rangka tazkiyatun nafs, dalam rangka membersihkan hati kita untuk bisa mendapatkan tadi qalbun salim ya, untuk bisa mendapatkan hati yang tenang selama proses
tarbiyah, pembimbingan selama pendidikan Ramadan ini supaya kita diangkat menjadi orang-orang yang muttaqin. Secara tingkatan itu ada namanya muslim. Di atas muslim itu ada namanya mukmin. Di atas mukmin itu ada namanya muhsin. Di atas muhsin ada namanya mukhlisin. Di atas mukhlisin ada namanya muttaqin. Jadi Allah ingin mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang paling tinggi derajatnya, yaitu pribadi yang muttaqin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan diri kita orang yang bertakwa? Jawabannya yang pertama di dalam Quran surat Al-A'raf ayatnya ayat ke-96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, walau anna ahlul qura, kalaulah seandainya penduduk di muka bumi ini amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, kami akan bukakan alaihim, atas mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Menurut Imam Nawawi, al-barakah itu ziyadatul khair fi syai', bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Contoh Bapak Ibu, kita punya ini barokah, kita punya usaha yang lancar, kemudian secara keuangan kita baik, bisnis kita sukses, ya, kemudian segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanding dengan ibadah kita, qiyamul lail kita kerjakan dengan baik, tilawah kita juga dengan baik, zikir kita dengan baik, infaknya juga sangat luar biasa. Ini sebanding, itu barokah. Bertambahnya baik dunia dan akhiratnya sama-sama meningkat. Tapi kalau dunianya terpenuhi, bisnisnya lancar, usahanya segalanya dipermudah, tapi jauh dengan Allah, selama-lama ibadahnya berkurang, itu namanya istidraj. Apa istidraj? Secara dunia terpenuhi, tetapi secara akhirat semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ramadan ini tadi menuntun kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di introspeksi pada diri kita. Ya, dulu mungkin sebelum diri kita sukses, ya, doanya kenceng nih. Ya, siang malam doanya, ya. Qiyamul lailnya tidak pernah tinggal sebulan full. Tapi setelah Allah penuhi semuanya, hilang semuanya tersebut, tidak berbekas lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi Allah akan angkat derajat kita. Ya. Jadi qalbun salim itu tadi akan mendapatkan keberkahan. Lalu selanjutnya di dalam Quran dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan diri kita berpuasa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan ketakwaan tersebut akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, kalau hatinya bersih itu insyaallah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini, Pak, seorang budak hitam berasal dari Ethiopia. Rajanya bernama Raja Najasyi saat itu. Ya. Tuannya bernama Umayyah. Ini luar biasa kejamnya Umayyah ini. Tak kalah saat itu Bilal bin Rabah ingin masuk agama Islam, tidak serta-merta dia langsung masuklah kau Bilal. Ya, tidak. Dibawanya Bilal bin Rabah tersebut di tengah padang pasir. Ya, diletakkannya Bilal bin Rabah, dicambuknya, ya, kemudian diletakkannya batu yang besar di dadahnya Bilal bin Rabah. Tapi subhanallah, Bilal bin Rabah mengatakan ahad, 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 Allah, Allah dan Allah. Datanglah saat itu pertolongan dari Abu Bakar As-Siddiq dengan cara apa? Membayar tebusan kepada Umayyah saat itu. Kita lihat seorang yang hitam kulitnya, secara pandangan manusia dia mungkin hina, tapi Allah angkat derajatnya ketika dia bertakwa kepada Allah dengan cara Allah tadi memuliakannya sebagai muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini subhanallah. Jadi siapapun punya potensi. Jadi kalau misalnya ketakwaan itu hanya punya orang kaya saja, tidak ada kesempatan bagi orang miskin. Kalau misalnya hanya pengusaha saja yang bisa mulia di hadapan Allah, berarti tidak ada kesempatan bagi rakyat jelata atau misalnya karyawan biasa.
Jadi siapapun punya kesempatan untuk bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari ya kita maksimalkan ya rasa syukur kita tersebut, kemudian ketakwaan kita supaya kita mendapatkan kebaikan tersebut, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat diri kita menjadi orang yang bertakwa tersebut? Jawabannya di dalam Quran surat kedua, ayatnya ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya Allah ingin menjadikan kita bertakwa kepadanya. Jadi ini yang keempat tadi, hati yang tunduk pada kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ciri qalbun salim yaitu condong kepada Rabbnya. Ini dalam Quran surat Al-Qaf ayat ke-33. Silakan Pak Habib. Surat 50 surat Al-Qaf ayat 33 yang artinya yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Jadi yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertobat. Quran surat Qaf ayat 33. Orang yang baik itu Ibu, Bapak, bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang baik itu ketika dia melakukan dosa, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya memiliki kesalahan. Kita ini semuanya tempat aib. Kalau seandainya kita ini dibukakan aib-aib dosa-dosa yang kita miliki ini, mungkin kita ini menjadi orang yang paling terhina saat ini. Tapi sayangnya Allah, cintanya Allah, ditutupinya segala aib dan kesalahan-kesalahan kita tersebut. Jadi orang yang bertobat, dia melakukan kesalahan, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyegerakan dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu dia mau difitnah, ya dikejar oleh istrinya raja, ya mau diajak berselingkuh, Nabi Yusuf mengatakan, ya sesungguhnya inni akhafullah, aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Ini ibrah pelajaran bagi diri kita, begitu luar biasanya ya Nabi Yusuf saat itu ya keimanannya. Nah Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya kalau kita ada kesalahan, dosa-dosa, ya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubatan nasuha kita. Bertobat dengan sungguh-sungguh, kemudian tidak mengulanginya lagi dan mengisi ya masa taubat kita tersebut setelah taubat tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi diri kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ciri qalbun salim di dalam Al-Qur'an itu mendapatkan ketenangan hati. Nah ini, mendapatkan ketenangan hati. Ini bantu bisa Pak Habib di dalam Quran surat Al-Fat ayatnya ayat keempat. Quran surat 48 surat Al-Fat ayat 4 yang artinya Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin tersebut. Jadi Allah berikan ketenangan kita. Makanya dekat dengan Allah itu akan mendapatkan ketenangan. Sekarang kan susah, mau kemana-mana naik pesawat takut jatuh, naik kapal takut tenggelam, naik darat takut tabrakan, ya. Jadi Allah yang akan berikan ketenangan kepada diri kita ketika diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan turunkan. Ya. Jadi kalau orang yang sudah tenang ya, diberikan ketenangan oleh Allah itu dia secara dunia itu tidak iri sama tetangganya, enggak ada punya penyakit sos. Tahu Bapak Ibu penyakit sos? Susah orang senang, senang orang susah, ya. Punya tetangga, punya mobil baru, mulai keringat dingin, jantung berdetak, ya enggak? Dari mana nian wong ini? Ya, mobil baru itu. Koran baru.
padahal cuman PNS. Nah, harusnya kita berhusnudzon. Orang yang dia hatinya tadi lembut, hatinya tersebut dia salim, dia akan berhusnudzon. Boleh jadi di dusun dia punya usaha kebun karet, ya. Jadi tenang. Jadi orang-orang itu dia tidak akan iri hati, ya. Tidak akan dengki itu. Kenapa? Karena dia yakin, ya, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan syukuri dengan ketenangan tersebut. Jadi bahagia kita itu kita coba bahagia dengan kesuksesan orang lain, ya, bahagia dengan kesuksesan orang lain. Kita doakan, ya. Kita doakan agar orang yang sukses tersebut bertambah sukses dan bertambah soleh insyaallah. Jadi kita menghindari sifat yang tadi, sifat yang ketika seseorang tersebut mendapatkan nikmat, kita berupaya nikmat tersebut agar tidak sampai kepada orang tersebut. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ketenangan hati kepada diri kita, ya, dan insyaallah semakin tenang hati kita, dan mudah-mudahan sampai nanti, ya, ketika Allah cabut nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan ini bisa kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua lagi yang saya akan sampaikan, yaitu ciri qalbun salim selanjutnya, yaitu mencintai orang yang beriman. Ini dibantu Pak Habib di Quran surah Al-Hasr ayatnya ayat ke-10. Quran surat 59 Al-Hasr ayat 10. Al-Hasr 59 ayat ke-10. Ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ini Muhajir dan Ansor. Muhajirin ini orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya Muhajirin. Ansor itulah orang-orang yang kaum yang di Madinah. Ansor itu yang menolong. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ini, jadi dia mencintai orang yang beriman. Jadi al-mu'min del mu'min kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain diibaratkan dengan satu tubuh. Kalau sakit gigi, pasti semuanya akan merasakan sakit. Tidak akan mungkin kalau kaki kita tertusuk kaku, mulut kita akan berkata, syukurlah kamu kaki. Ya, tidak akan mungkin. Pasti dia akan mengatakan, aduh, atau astaghfirullah. Nah, begitupun juga ketika saudara-saudara kita berada di Palestina, Suriah, semuanya tersebut mengalami misalnya berbagai macam permasalahan, sebagai bentuk kecintaan kita, minimal kita mendoakan. Kemudian kita berdonasi kepada mereka, meringankan beban-beban mereka tersebut. Ini bentuk kecintaan kita kepada mereka. Karena insyaallah, ya, itu kalau Muhajirin Ansor, subhanallah. Ketika orang-orang Muhajirin tersebut, walaupun mereka butuh saat itu kaum Ansor, ya, di ayat sebelumnya dikatakan, walaupun mereka khasasah, ya, membutuhkan, ya, hajatan tersebut, tapi kaum Ansor sepenuhnya kasihkan kepada orang-orang Muhajirin kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi qalbun salim itu dia tadi tidak membenci, ya, dia mencintai orang-orang yang beriman. Jadi Quran surah Al-Hasr ini ayatnya ayat ke-10. Maka insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ya gunakan harta-harta yang kita miliki ini minimal tadi membantu saudara kita tersebut. Dengan infak kita, dengan sedekah kita, ya, dengan harta-harta yang kita miliki, ya, kita bantu mereka untuk bisa meringankan beban mereka. Karena setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah tersebut insyaallah akan mendapatkan lipatan kebaikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah surat kedua ayatnya ayat 261 dan Qurannya surat Munafikun ayatnya ayat ke-10. Dalam ayat 10 dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kata Allah Subhanahu wa taala wa anfiqu mimma razaqnakum.
Infakkanlah hartamu yang telah kami berikan kepadamu. Sebagian hartamu yang kami berikan kepadamu. Bukan yang kita usahakan, tapi kata Allah, mimma rozaqnakum, dari apa-apa yang kami berikan kepadamu. Kita ini cuma diamanahkan, cuma dititipkan. Kalau dititipkan, haknya cuma hak guna pakai saja, bukan hak memiliki. Kapan-kapan akan diminta pertanggungjawaban, kapan-kapan akan diminta. Itu namanya hak guna pakai saja. Tapi kalau memiliki, bukan milik kita, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian di antara kalian. Fayaqula rabbi, ada orang yang berkata sebelum kematiannya, laula akhartani, wahai Allah, seandainya engkau akhirkan kematian kami ila ajalin qarib, kepada kematian yang sebentar saja, fa as-saddaqo, kami akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan kami menjadi orang-orang yang saleh. Insyaallah dengan diri kita berinfak, bersedekah, harta kita akan semakin berkah dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, pas pukul 9:30, yaitu orang yang qalbun salim itu secara Al-Qur'an akan mendapatkan ketulusan hati. Ini bisa kita lihat di dalam Qur'annya, surat Ali Imran ayat ke-103. Quran surat 3 Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini janganlah diri kita bercerai-berai, kata Allah. Misal contoh, ya, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak terkadang diri kita itu fokusnya kepada ikhtilaf saja, perbedaan. Padahal menjaga persatuan itu adalah kewajiban. Ya, adalah kewajiban. Maka disuruh jangan bercerai-berai diri kita. Tetap berpegang pada tali agama Allah. Kita ini biasanya ya sering ikhtilaf itu pada furuknya saja, pada cabangnya, tapi pada usulnya sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jalannya saja, thariqahnya saja yang berbeda. Jangan merasa paling bagus, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar. Itu saja kuncinya. Jadi kalau insyaallah diri kita tetap saja kita berpegang teguh pada tali agamanya Allah. Rasulullah sudah mengatakan, aku tinggalkan dua pusaka yang apabila engkau ya mengikutinya maka dirimu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja kuncinya. Jadi kita ingin berpegang pada tali agama Allah, alatnya apa? Dengan Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, ya, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk, ya. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya menyuruh kita untuk bisa tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi daripada agama Islam tersebut. Jadi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja pengajian kita Ahad pagi hari ini. Sesungguhnya segala kebaikan-kebaikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala khilaf, kesalahan lisan, kemudian materi yang disampaikan itu mutlak adalah milik saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan taufiknya, kemudian menurunkan hidayahnya serta hudahnya kepada diri kita, sehingga diri kita semakin bersemangat untuk thalabul ilmi dan semakin semangat untuk bisa menggapai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum wa ijtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.